Yang terhormat Pak Hakim Bidang Sidang pra peradilan dan rekan-rekan permohon dan para hadirin yang berbahagia. Masuklah kami kepada permohonan. Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili permohonan ini supaya berkenan memberikan putusan pra peradilan yang amarnya sebagai berikut. Dalam provisi menyatakan demi hukum bahwa pemeriksaan permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dilakukannya pemeriksaan pokok perkara. Sekalipun pemohon sudah melimpahkan akuo ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2. Memerintahkan termohon demi hukum agar tidak melimpahkan berkas perkara ke pengadilan sebelum permohonan pra peradilan akuo diputus. Dalam pokok perkara, 1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan dan menetapkan bahwa penetapan tersangka yang diterbitkan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor sebagaimana dimaksud tanggal 29 Oktober 2024 adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. 3. Menyatakan dan menetapkan bahwa penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor sebagaimana dimaksud tertanggal 29 Oktober 2024 adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. 4. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon dalam perkara akuo. 5. Menetapkan dan memerintahkan kepada termohon untuk membebaskan pemohon atas nama Thomas Trikasih Lembong dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan. 6. Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang diterbitkan lebih lanjut oleh pemohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melakukan rehabilitasi dan mengembalikan kedudukan hukum pemohon sesuai dengan harkat dan martabat pemohon. 8. Menghukum termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila hakim yang terhormat pimpinan sidang pra peradilan yang memeriksa dan mengadili permohonan akuo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih yang terhormat. Baik ya, jadi demikian tadi inti dari permohonan pemohon. Permohonan itu tidak ada yang perlu direvisi ditambah atau sudah seperti yang kami sampaikan di awal. Kalau tadi hanya pokok-pokoknya yang terhormat, yang di awal tetap seperti yang di awal. Baik, kalau begitu mari kita susun kalendernya ya untuk kita patuhi bersama. Untuk jawaban besok ya. Besok kemudian kita langsung masuk ke pembuktian hari Rabunya. Bukti surat dari pemohon dan juga bukti surat dari termohon. Rabu ya. Ada berapa rencana saksinya? Rencana kalau diizinkan kami mengajukan 5 ahli dan 1 ahli dari cuma orang. Kalau diizinkan setelah pemeriksaan bukti-bukti hari Rabu, beberapa ahli mungkin bisa kami ajukan supaya menghemat waktu. Jadi begini, jadi hari Rabu itu kan juga kita banyak sidang yang lain, gitu ya. Jadi kita susun sedemikian rupa. Jadi itu hari Kamis itu kita berikan full 1 hari itu bukti atau ahli atau saksi dari pihak pemohon, demikian juga pemohonnya hari Kamisnya. Itu ya. Sedangkan itu hari Jumatnya kita masuk kesimpulan, baru kita putus ke hari Selasanya. Bukan Senin. Ini 2 hari ya, hari Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Selasa. Jadi 2 hari. Jadi kita juga perlu waktu untuk menyusun putusannya sedemikian rupa, gitu ya. Oh, Senin kosong ya? Ya.
soal ini kita sidang besok bisa pagi juga ya, seperti begini ya. Kemudian untuk pembuktian surat dari pemohon maupun termohon kita hari Rabu. Kemudian untuk saksi atau ahli dari pemohon maupun termohonnya, ada saksi dari atau ahli dari termohon? Kami ada ahli 4 orang yang mulia. Makanya kalau bisa 2 hari, bisa bagi waktunya. Baik, kalau begitu gini. Jadi kita fokus hari Kamis itu untuk bukti atau ahli dari pihak pemohon ya. Kamis ya. Hari Jumatnya, Jumat dari termohonnya. Ya. Ahli dari termohon. Hari Seninnya kesimpulan. Hari Selasanya pusat. Gitu ya. Mohon izin ya. Kami sebelumnya sudah mengajukan surat untuk menghadirkan tersangka karena mengingat termohon dalam hal ini, beliau ini yang mengalami langsung proses dari awal pemeriksaan dan kami tidak mendampingi. Jadi beberapa hal perlu kami konfirmasi ke beliau. Jadi begini, kami ya pengadilan khususnya ya untuk menghadirkan pemohon prinsipal di persidangan ya itu merupakan tanggung jawab dari pemohon sendiri. Barangkali mungkin berkoordinasi dengan termohonnya, tapi kalau pengadilan untuk memerintahkan itu kan tidak ada landasan hukumnya. Hadir untuk jadi kami tidak akan menyampaikan. Tetapi terkecuali dalam arti barangkali mungkin antara pemohon dengan termohon berkoordinasi itu kalau bisa menjadikan ya silakan aja. Mohon izin, karena kan pada waktu boleh pemeriksaan penyidikan, karena ini kaitan dengan proses. Ya. Dan proses itu yang mengetahui langsung peristiwa itu, banyak yang kami dalilkan tadi, itu adalah pemohon prinsipal. Jadi kan sangat bukan tangannya di persidangan ini. Itu makanya kita kan yang kita pakai masyarakat. Betul. Gitu ya. Jadi karena kepentingan dari prinsipal sendiri itu waktu pada mereka bekerja dalam kapasitas yang harus memerintahkan itu tadi. Kalau mau berkoordinasi dengan pihak kejaksaan atau dari termohon bisa dihadirkan ya silahkan lah antara dua instansi itu lah. Karena nanti dalam persidangan pemeriksaan saksi dan bukti, itu juga akan ada isi pemohon prinsipal. Ya itu makanya kita kan lebih yang kita adili sekarang ini kan formal semua. Betul. Ya, formal semua. Jadi kalau memang dari pihak pemohon menginginkan prinsipalnya hari di persidangan ini koordinasi lah dengan pihak termohonnya bagaimana mengajukan itu. Kalau kami tidak pada kapasitas untuk mengatakan hadir di persidangan. Juga ya. Nanti koordinasi aja deh sama pihak. Baik. Oke ya. Jadi kita ketemu lagi besok hari Selasa tanggal 19 untuk acara jawaban. Dan jawaban ini juga nanti tolong dibuat juga kita bisa meliput dalam Jokowi. Ya. Terus perlu kami sampaikan juga untuk ahli yang akan diajukan masing-masing dari awal bersiap pada menjadinya. Ya, kita istilah nomor belum disebutkan akan dengan lengkap oleh mereka dan kita sehingga dengan memudahkan kita untuk memahaminya, mempelajarinya dan tidak sampai salah dalam ya. Jadi anti-damitnya nanti dibuat dalam ya, demikian juga termohon. Jadi dengan demikian sudah akan selesai dan itu. Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan permohonan yang diajukan oleh pemohon, dalam hal ini kuasa hukum dari Thomas Lembong, untuk mengajukan pra-peradilan yang pada intinya adalah pemohon ini menyatakan pemeriksaan pra-peradilan dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam hal ini Thomas Lembong, dan pada intinya di dalam pasal 77 KUHP ini juga menjelaskan bahwa adanya beberapa hal yang dilakukan pra-peradilan ataupun juga sah atau tidaknya, di antara lain penangkapan, ada penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan juga lain sebagainya.
Sebagaimana juga tadi Majelis Hakim telah menyampaikan, sidang akan dilanjutkan pada esok Selasa 19 November 2024 dengan agenda tanggapan dari termohon, kemudian juga dilanjutkan sampai dengan hari Jumat, diantaranya ada pun penyerahan alat bukti, kemudian juga ada pembuktian, kesimpulan, dan juga akhirnya pada putusan pra-peradilan. Demikian pemirsa, Breaking News NTV, dan saksikan terus tayangan kami selanjutnya. Saya Helmut Timothy pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.